Tentu. Berikut adalah adaptasi lengkap dari cerita tersebut ke dalam konteks Indonesia. Dengan penyesuaian nama, latar, budaya, dan mata uang. Sambil mempertahankan alur cerita dan emosi inti dari naskah asli, kopi panas di wajahku. Ibu mertua menyiramkan kopi ke wajahku saat aku menolak meminjamkan kartu kredit pada adik iparku. Sejak hari pertama aku melangkahkan kaki ke rumah ini, aku tahu betul bahwa aku bukanlah bagian dari keluarga mereka. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku setiap kali aku duduk sendirian di kamar kami di lantai 3. Tempat yang disebut kamar suami istri. Tetapi sebenarnya hanyalah sebuah sudut terpencil yang terpisah dari seluruh bagian rumah. Rumah mertuaku adalah sebuah rumah 3 lantai, yang terletak di jalan kecil di daerah pinggiran Jakarta. Dari luar, rumah itu tampak megah. Dengan dinding bercat krem dan gerbang besi hitam mengilap. Namun, di dalamnya penuh dengan barang-barang yang ditumpuk-tumpuk. Membuat suasana selalu terasa sesak. Lantai 1 adalah ruang tamu dan dapur. Sementara lantai 2 diperuntukkan bagi kakak ipar dan istrinya. Lantai 3, yang terdiri dari 1 kamar tidur dan 1 gudang, adalah tempatku dan Bima. Aku dan Bima sudah menikah selama hampir 3 bulan. Suamiku adalah anak bungsu. Seorang pria yang tenang, tidak banyak bicara, dan jarang menunjukkan emosi. Ia menyayangiku, tetapi dengan cara yang sunyi, tanpa pernah diucapkan. Terkadang, itu membuatku merasa sendirian. Aku tahu ia sayang padaku. Tetapi aku juga mengerti bahwa ia enggan berkonflik dengan ibunya. Ibu Wati. Ibu Wati adalah seorang wanita berusia 50-an. Dengan perawakan pendek berisi, mata yang tajam, dan suara yang selalu terdengar ketus. Aku pertama kali bertemu dengannya di hari lamaran. Saat itu, ia hanya mengucapkan beberapa kalimat basa-basi. Menasihatiku bahwa sebagai menantu, aku harus rukun dengan semua orang, dan pandai mengurus rumah tangga. Namun, tatapannya begitu dingin. Seolah ingin berkata, "Jangan pikir kamu orang penting di rumah ini. Aku lahir dan besar di keluarga yang cukup berada. Ayahku adalah seorang pengusaha yang cukup dikenal di provinsi kami. Ibuku seorang ibu rumah tangga. Tapi aku tidak ingin memamerkan hal itu di rumah mertuaku. Aku percaya jika aku hidup sederhana dan rajin, semua orang pada akhirnya akan menyukaiku." Di hari pertama menjadi menantunya, aku langsung menyingsingkan lengan baju, membersihkan dapur, mengelap setiap lemari, dan mencuci semua piring. Namun, Ibu Wati hanya berdiri di ambang pintu dapur, bersedekap, dan sesekali melontarkan komentar. "Ngelapnya begitu mana bersih." Menantunya Bu Susi itu kalau bersih-bersih bisa sampai beberapa kali. Aku hanya tersenyum kecut. Berpikir mungkin ia hanya bercanda. Siapa sangka. Beberapa hari kemudian cerita tentang menantu Bu Susi itu terus diulang-ulang. Adik iparku, Rani, adalah kebalikannya. Usianya baru 20-an. Sangat modis. Selalu memakai barang-barang bermerek. Dan ponselnya selalu model terbaru. Ia tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Tetapi sering mampir ke kamarku dan berkata, "Kak Nia, sepatu yang itu kayaknya cocok deh buat aku. Tolong pesankan ya. Kartu kreditku sudah limit." Awalnya, aku pikir itu bukan masalah besar. Jadi aku menurutinya beberapa kali. Tapi lama-kelamaan, permintaan seperti itu semakin sering. Kadang membeli lipstik. Kadang minta ditransferkan uang. Kadang membayar tagihan belanja online. Setiap kali aku ragu, Rani akan merajuk. "Kakak enggak bantu." Aku minta tolong siapa lagi? Aku berusaha menjaga keharmonisan. Tetapi di dalam hati aku mulai merasa tidak nyaman. Aku tahu, sekali aku terbiasa memanjakannya, ia akan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Suatu sore, aku memasak lebih awal. Menyiapkan makan malam untuk seluruh keluarga. Hari itu aku membuat sayur asem, semur daging telur, dan sayur rebus. Semua masakan yang kupikir akan disukai oleh orang tua. Aku menatanya dengan hati-hati.
Semangkuk besar sayur asem kuletakkan di tengah meja. Ibu Wati turun dari lantai atas, memandangi hidangan di meja. Lalu berkata, menantu orang lain itu cuma lihat saja, sudah tahu apa yang disukai suami dan apa pantangan mertua. Kalau kamu, masaknya banyak tapi nggak ada yang makan. Seketika meja makan menjadi hening. Aku tertegun. Sumpit di tanganku berhenti di udara. Bima, yang duduk di sampingku, hanya menunduk sambil mengambil sepotong daging. Tanpa berkata apa-apa, Rani sibuk dengan ponselnya. Bahkan tidak mengangkat wajah. Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha tersenyum. Iya. Bu. Nanti Nia tanya. Ibu suka masakan apa? Biar Nia masakin yang pas. Tapi Ibu Wati melanjutkan dengan suara yang lebih ketus. Menantu kalau cuma bisa makan dan tidur, tidak bisa mengurus keluarga, ya sama saja, tidak berguna. Kata-kata itu seperti tamparan di wajahku. Aku menunduk. Diam-diam mengambil sayuran. Tidak menjawab. Di dalam hati, setiap katanya terpatri dalam. Aku sadar bahwa mulai saat ini aku harus berubah. Bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi agar tidak ada lagi yang bisa meremehkanku. Makan malam hari itu berakhir dalam keheningan. Suara piring dan sendok yang beradu terdengar sangat jelas. Aku membereskan meja, mencuci piring, dan mengelap meja seperti biasa. Tapi di dalam diriku, sebuah api kecil mulai menyala. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku lagi. Setelah selesai mencuci piring dan mengeringkan tangan, aku mengangkat wajah dan mendapati tatapan Ibu Wati yang mengamatiku dari pintu dapur. Tatapannya dingin dan penuh selidik. Aku tersenyum tipis. Tetapi dalam hati, aku sudah merancang jalan untuk diriku sendiri. Di rumah ini, Rani bukan hanya adik ipar, tetapi juga putri kesayangan ibunya. Aku menyadarinya sejak awal. Dari cara Ibu Wati selalu mengawasi setiap gerak-gerik putrinya, hingga cara ia dengan bangga memamerkannya, setiap kali ada yang menyebut nama Rani. Bagi Ibu Wati, Rani tidak pernah salah. Sementara orang lain, termasuk aku, selalu dicari-cari kesalahannya. Suatu sore di akhir pekan, setelah selesai membersihkan dapur, aku mendengar suara tawa riang dari ruang tamu. Saat aku keluar, kulihat Rani sedang duduk santai di sofa, memamerkan sebuah tas tangan berwarna krem mengilap. Lihat deh, Kak. Tas baruku. Liu. Bermerek. Nye. Pesan sebulan baru datang. Pamer Rani dengan mata berbinar. Aku meliriknya, dan tahu itu adalah tas dari merek yang sangat mahal. Harganya mungkin setara dengan gaji seorang pegawai kantor selama beberapa bulan. Wah, bagus. Tapi pasti mahal banget. Ya tanyaku. Berusaha menjaga nada suaraku tetap ringan. Rani tertawa. Ya, sekitar 25 jutaan gitu. Kak. Tapi aku gesek kartu dulu. Belum sempat bayar. Ibu Wati, yang baru keluar dari dapur, mendengar itu dan langsung tersenyum lebar. Anak ibu tahu cara memanjakan diri. Pantas dong. Perempuan kalau tidak bisa merawat diri, siapa yang mau sayang? Aku terdiam sejenak. Pantas Ibu Wati menggunakan kata itu tanpa memikirkan bahwa putrinya sedang berutang. Aku berkata pelan. Tapi kan seharusnya lebih bijak. Ran, kalau boros terus nanti. Belum selesai aku bicara. Ibu Wati sudah mengerutkan kening. Uang yang dia hasilkan, dia yang pakai. Selama dia senang, ia tidak apa-apa. Aku terdiam. Tidak ingin berdebat. Aku teringat beberapa bulan lalu saat Rani membeli barang mahal dan tidak punya uang untuk membayar tagihan kartunya. Akhirnya ia meminjam dariku. Saat itu aku baru menjadi menantu. Karena segan menolak, aku diam-diam membantunya. Aku menganggapnya sebagai cara menjaga keharmonisan. Tapi kejadian itu tidak pernah diungkit lagi. Tidak ada ucapan terima kasih. Seolah tidak pernah terjadi. Bima, yang sedari tadi diam, mencoba menengahi. Tapi sebaiknya utang dibayar tepat waktu. Ran,
Nanti skor kreditnya jelek di bank. Ibu Wati langsung menimpali dengan nada kesal. Sama saudara kok perhitungan begitu. Kalau adiknya kekurangan, ya wajar kakak-kakaknya bantu. Apa salahnya? Aku merasa setiap nasihatku selalu dimentahkan. Kata saudara di rumah ini sepertinya hanya berlaku jika menguntungkan mereka. Kalau aku yang butuh bantuan, belum tentu ada yang ingat. Rani memeluk tasnya sambil bersandar di sofa. Berkata dengan enteng, "Ibu benar. Hidup cuma sebentar. Harus dinikmati. Perempuan kalau tidak cantik, siapa yang mau sayang?" Aku melirik Bima. Melihat bibirnya sedikit terkatup. Tetapi ia tetap diam. Aku tahu ia tidak ingin berdebat dengan ibu dan adiknya. Tapi keheningannya itu membuatku merasa terasing. Sore itu berlalu dengan suara tawa Ibu Wati dan Rani. Mereka membahas model gaun terbaru dan tempat-tempat makan yang sedang populer. Aku duduk mendengarkan. Sesekali menimpali. Tetapi hatiku terasa goyah. Malam harinya, saat di kamar, aku berdiri di balkon menatap ke jalanan. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning ke atap-atap rumah. Angin berembus sepoi-sepoi. Aku teringat rumah orang tuaku. Tempat di mana apapun yang kukatakan atau kulakukan tidak pernah dianggap salah. Di sini berbeda. Aku seperti orang luar yang harus selalu berhati-hati dalam setiap perkataan. Karena satu kalimat yang salah, bisa dianggap tidak sopan atau tidak tahu diri. Aku bergumam pada diri sendiri. Biarkan saja, mereka berpikir apapun, aku akan mengamati dan mengingat setiap kali Ibu Wati membela putrinya tanpa syarat. Suatu hari nanti, aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bukanlah bayangan samar di rumah ini. Kak Nia, pinjam kartu kreditnya sebentar. Ya. Nanti akhir bulan aku ganti. Kalimat itu terdengar tiba-tiba di tengah suasana tenang pagi akhir pekan. Saat seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tamu sambil minum kopi. Aku baru saja meletakkan secangkir kopi panas di meja. Belum sempat menyesapnya. Saat Rani dengan santainya mengucapkan kalimat itu, seolah meminjam kartu kreditku adalah hal yang biasa. Aku menatapnya. Rani mengenakan pakaian rumah. Tetapi rambutnya tertata rapi dan bibirnya dipoles lipstik merah muda. Ia terus menggulir layar ponselnya. Matanya berbinar setiap kali melihat barang yang ia suka. Memang mau beli apa? Kok mendadak tanyaku? Sepatu. Ada model baru keluar. Harus pesan hari ini biar kebagian ukuran. Jawabnya cepat. Lalu tersenyum. Pinjam kartu kakak saja. Cuma sekitar 10 jutaan. Kok. Akhir bulan aku ganti. Aku meletakkan cangkir kopiku. Berusaha menjaga suaraku tetap lembut. Maaf ya. Ran. Kartu kakak lagi dipakai untuk rencana lain. Bulan ini pengeluaran harus diatur. Jadi kakak belum bisa pinjamkan. Begitu kalimatku selesai. Suasana di ruangan itu terasa membeku. Ibu Wati, yang sedang bersandar di sofa, melirik tajam ke arahku. Rencana apa yang sehebat itu, tanyanya. Nadanya setengah bercanda, setengah menyelidik. Adik ipar pinjam sebentar saja perhitungan begitu. Aku menggigit bibir. Teringat kejadian-kejadian sebelumnya. Pernah Rani bilang butuh uang untuk membayar cicilan ponsel. Berjanji akan mengembalikan dalam beberapa hari. Tetapi molor sampai sebulan. Aku harus menagihnya 3 kali baru uangku kembali. Pernah juga ia membeli gaun untuk pernikahan temannya dan kekurangan uang. Lagi-lagi mencariku. Setiap kali aku membantunya. Ucapan terima kasihnya terdengar sambil lalu. Dan semuanya seolah dilupakan. Aku tidak ingin itu terulang. Bukan pelit. Bu. Hanya saja beberapa kali sebelumnya Rani pinjam dan pengembaliannya agak lama. Sekarang Nia juga harus mengatur keuangan pribadi. Kataku. Berusaha menghindari tatapan Ibu Wati. Rani cemberut. Lalu menatap ibunya dengan manja. Aku kan cuma pinjam. Bu. Kok kakak ngomongnya gitu? Sih? Ibu Wati meletakkan cangkir kopinya dengan keras ke meja. Pinjam ya, nanti dibalikin. Apa susahnya? Tinggal serumah kok saling hitung-hitungan. Mana ada rasa kekeluargaan. Bima.
yang sedari tadi diam membaca koran. Akhirnya angkat bicara. Bu, urusan uang memang sebaiknya jelas. Menurutku, Rani pinjam sama siapapun harus tepat janji. Biar nanti tidak ada yang segan meminjamkan lagi. Ibu Wati langsung berpaling padanya. Suaranya meninggi. Kamu membela istrimu. Bilang saja terus terang. Adikmu cuma punya kakak ipar sebagai keluarga di sini. Tapi saat minta tolong malah dipersulit. Nanti kalau dia butuh bantuan, lihat saja siapa yang mau menolong. Aku duduk diam. Tanganku menyentuh cangkir kopi yang mulai mendingin. Aku tahu, bicara lebih banyak hanya akan membuat Ibu Wati semakin marah. Rani meletakkan ponselnya. Bersandar dengan ekspresi pura-pura tersakiti. Ya sudah. Aku cari cara lain saja. Kayaknya aku nggak akan minta tolong lagi. Nada bicaranya seperti sayatan pisau tipis. Aku tidak marah karena penolakanku. Tetapi marah karena caranya memutarbalikkan fakta dan membuat dirinya terlihat sebagai korban di mata ibunya. Dan benar saja. Ibu Wati melirikku dengan sinis. Bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. Sama keluarga sendiri saja perhitungan begitu. Pantas saja tidak ada yang sayang. Saat itu, aku sadar bahwa kali ini Ibu Wati tidak akan berhenti hanya dengan kata-kata. Tangannya masih berada di dekat cangkir kopi. Dan tatapannya semakin tajam. Suasana di ruangan itu begitu pekat. Seolah menunggu satu percikan api untuk meledak. Aku menarik napas dalam-dalam. Menatap lurus ke depan. Tetapi firasat buruk mulai menyelimutiku. Kopi panas tumpah ke wajahku. Terasa lebih membakar daripada semua kata-kata pedas yang baru saja dilontarkan. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku masih duduk terpaku. Belum sempat bereaksi. Ketika tangan Ibu Wati terayun dan secangkir kopi hitam pekat itu meluncur lurus ke arahku. Sensasi panas, perih, dan sesak seketika menyerangku. Panasnya kopi bercampur dengan aroma pekatnya menempel di rambut. Mengalir ke leher. Dan meresap ke dalam kerah kemeja putih yang baru saja kusetrika pagi ini. Aku mendengar suara prak pelan saat cangkir itu membentur tepi meja dan jatuh ke karpet. Meninggalkan noda cokelat yang melebar. Sejenak. Ruang tamu itu hening. Hanya terdengar detak jam dinding. Ibu. Bima terlonjak kaget. Ibu Wati tetap duduk tegak. Tangannya menopang di sandaran kursi. Napasnya berat. Matanya melotot menatapku. Rumah ini tidak ada tempat untuk orang perhitungan. Pelit. Adik ipar pinjam kartu saja tidak boleh. Mau disimpan buat diri sendiri. Hah. Aku duduk diam. Tanganku yang gemetar menyentuh pipi. Tempat sisa kopi masih terasa panas. Kulitku terasa terbakar. Tetapi anehnya, hatiku terasa lebih sakit. Kalimat itu seperti menyiramkan sember air es ke atas sisa-sisa kepercayaanku yang rapuh. Yang telah coba kupertahankan selama menjadi menantu di rumah ini. Rani pura-pura terkejut. Ya ampun. Bu. Kenapa ibu begitu bajunya kakak jadi basah semua? Tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit diartikan. Seolah ia menikmati momen ini dan akan menyimpannya dalam ingatan. Bima dengan canggung mendekat. Tangannya menyentuh bahuku. Nya. Masuk kamar ganti baju Gih. Nanti masuk angin. Aku menepis tangannya. Bukan karena marah padanya. Tapi karena aku tidak ingin siapapun melihat mataku saat ini. Aku tahu, jika setetes air mata jatuh, mereka akan menganggapku lemah. Orang yang tidak tahan banting. Aku berdiri. Melangkah pelan. Tetesan kopi jatuh ke lantai. Meninggalkan jejak noda coklat. Tidak ada seorang pun yang mengikutiku atau memberiku handuk. Yang terdengar, hanyalah suara Ibu Wati yang terus mengomel. Cepat ganti baju. Terus keluar bersihkan. Jangan sampai nodanya membekas di karpet. Susah dicuci. Pintu kamar tertutup di belakangku. Aku bersandar di sana. Menarik napas dalam-dalam. Ruangan sempit ini terasa menyesakkan. Aku menatap bajuku. Noda kopi berwarna gelap tercetak jelas. Aku membuka kancing satu persatu. Memperlihatkan kulitku yang masih memerah karena panas. Bau kopi yang menyengat bercampur dengan aroma deterjen dari pakaianku. Di kamar mandi.
Saat air dingin mengalir di kulitku, barulah rasa perih itu mereda. Aku bertanya pada diri sendiri. Jika hari ini aku tidak menolak, apakah semuanya akan berbeda? Tapi aku tahu jawabannya tidak akan mengubah apapun. Karena bagi Ibu Wati, masalahnya bukan soal pinjam-meminjam. Tetapi karena sejak awal aku melangkah ke rumah ini, aku memang tidak pernah dianggap sebagai bagian dari mereka. Setelah berganti pakaian, aku duduk di meja rias, mengambil tisu untuk mengeringkan rambutku. Di cermin, wajahku masih tampak kemerahan. Beberapa helai rambut menempel di pipi. Aku menatap mataku sendiri. Tidak ada lagi tatapan yang dibuat ceria. Tidak ada lagi senyum basa-basi. Yang ada hanyalah sesuatu yang membara di dalamnya. Bukan dendam, melainkan kesadaran penuh. Tawa Rani terdengar dari ruang tamu. Diselingi suara Ibu Wati yang bicara tentang orang yang tahu diri dan bisa menyenangkan keluarga. Aku mendengarkan setiap kata, membiarkannya terpatri dalam ingatanku. Aku tidak menangis. Air mata yang jatuh saat ini hanya akan dianggap sebagai tanda kekalahan. Tidak. Aku tidak akan membiarkan diriku selemah itu. Aku duduk tegak, merapikan rambutku, dan dalam hati berjanji, baiklah. Jika mereka menganggapku orang luar, maka aku juga tidak akan bersikap seperti anggota keluarga lagi. Semua perlakuan mereka padaku akan kuambil kembali satu persatu. Di luar sana, suara piring dan sendok beradu. Mereka masih duduk di sana, tertawa seolah tidak ada apa-apa. Sementara aku tahu betul, momen ketika kopi itu tumpah di wajahku hari ini akan menjadi garis batas. Garis batas antara Nia yang sabar dan Nia yang akan mereka perhitungkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aroma kopi masih melekat di rambutku seperti noda yang tidak bisa hilang. Meskipun aku sudah keramas 2 kali, setiap kali aku membalikkan badan, aroma itu seolah kembali mengingatkanku pada penghinaan pagi tadi. Aku berbaring miring, memunggungi Bima. Lampu tidur memancarkan cahaya kuning redup ke dinding. Terasa tenang namun dingin. Ia berbalik, menarik selimut untuk menutupi tubuhku. Lalu berbisik, tidurlah. Soal tadi pagi, Ibu kan emosian orangnya. Jangan dimasukkan ke hati. Aku memejamkan mata. Tetapi jantungku berdebar lebih kencang. Ibu kan emosian. Kalimat itu sudah tak terhitung berapa kali ku dengar sejak menjadi menantu. Setiap kali ibu mertuaku berkata kasar, pilih kasih pada adiknya, atau mengucilkanku, Bima selalu mengatakan hal yang sama. Kalimat itu tak lebih dari plester sementara yang menutupi luka yang terus berdarah di baliknya. Aku diam. Bukan karena ingin melupakannya, tetapi karena aku tahu jika aku membuka mulut, kata-kataku akan memicu pertengkaran. Dan di rumah ini, setiap perdebatan dengan ibu mertua selalu berakhir dengan aku dicap sebagai menantu durhaka. Bima kembali bicara. Ini kan masalah kecil. Kamu juga tahu sifat ibu. Beliau sayang sekali sama Rani sejak kecil. Jadi apapun pasti dibela. Posisi abang serba salah. Serba salah, selalu serba salah. Aku membalikkan badan menghadap dinding. Mataku terbuka lebar. Potongan-potongan kenangan berkelebat di benakku seperti film yang diputar mundur. Saat aku disuruh membereskan seluruh sisa hidangan acara keluarga besar Ibu Wati. Sementara Rani tertawa bersama teman-temannya. Saat aku membayar utang belanja online Rani. Tetapi saat ku tagih, ibu mertuaku berkata, dia lupa. Anggap saja buat adikmu. Saat aku berdiri menunggu di depan gerbang karena Ibu Wati lupa memberiku kunci. Dan saat aku masuk, ia hanya berkata, jadi menantu harus sabar sedikit. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa seperti bayangan di rumah ini. Ada hanya untuk melayani. Tidak pernah dianggap sebagai anggota keluarga yang sesungguhnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Mencoba menenangkan diri. Aku tidak mau selamanya berada di posisi pasif. Sejak menikah, sebagian besar aset yang kumiliki atas namaku sendiri atau bersama Bima. Rumah ini, motor yang kupakai, semuanya adalah hasil kontribusi terbesarku. Tetapi pengelolaannya kuserahkan pada keluarga.
Saat itu aku berpikir sederhana. Suami istri itu hartanya milik bersama. Tapi sekarang aku sadar. Jika aku tidak memegang kendali atas milikku, tidak akan ada yang membelaku saat dibutuhkan. Bima sudah tertidur. Napasnya teratur. Aku perlahan berbalik dan meraih ponsel. Cahaya layar membuat mataku sedikit silau. Aku membuka aplikasi penyimpanan dokumen. Mencari kembali salinan sertifikat rumah, BPKB motor, dan catatan investasi pribadi yang pernah kusimpan. Setiap dokumen yang muncul seolah mengingatkanku bahwa aku tidak datang dengan tangan kosong ke dalam pernikahan ini. Aku membaca kembali setiap klausul. Saat membeli rumah ini, ayahku mentransfer sejumlah besar uang padaku. Ini milikmu. Nah, meskipun kamu sudah menikah, pastikan namamu tercantum. Hidup tidak ada yang tahu. Anak perempuan harus bisa melindungi dirinya sendiri. Dulu aku hanya tertawa. Berpikir ayah terlalu khawatir. Sekarang, aku sangat berterima kasih padanya. Kuletakkan ponselku dan menatap langit-langit. Pikiranku mulai menyusun rencana. Bukan untuk membalas dendam secara membabi buta, tetapi untuk melawan dengan strategi. Aku tidak akan membiarkan mereka menganggapku lemah. Apalagi menjadi sasaran kemarahan Ibu Wati dan sifat manjarani. Aku tidak ingin pergi dari rumah ini dalam diam. Atau diusir tanpa sempat membela diri. Jika harus pergi, aku akan pergi dengan kepala tegak dan membawa semua yang menjadi milikku. Di luar jendela, angin malam berembus melalui celah gorden. Membawa hawa dingin sisa hujan sore. Aku menarik selimut. Bukan karena dingin, tetapi untuk menyembunyikan kesadaran yang semakin tajam di mataku. Besok pagi, aku akan tetap bangun, memasak sarapan, dan tersenyum pada semua orang. Seolah insiden kopi itu tidak pernah terjadi. Tapi hanya aku yang tahu. Malam ini telah membuka lembaran baru. Aku memejamkan mata, tetapi tidak tidur. Dalam kegelapan, aku bisa melihat dengan jelas tatapan menantang Ibu Wati, dan merasakan pipiku yang masih perih. Dan aku tahu, ini akan menjadi kali terakhir, ia menghinaku tanpa perlawanan. Aku tiba-tiba sadar. Banyak hal di rumah ini adalah milikku. Pagi itu rumah terasa sepi. Bima sudah berangkat kerja. Ibu Wati dan Rani pergi ke salon, dan berjanji akan makan siang di luar. Hanya aku yang tinggal di rumah 3 lantai yang sunyi ini, di mana suara detak jam dinding terdengar begitu jelas. Aku menyeduh secangkir teh untuk diriku sendiri. Meletakkannya di meja. Lalu membuka lemari dokumen di kamar tidur. Laci ini selalu kukunci dengan rapat. Kuncinya kusembunyikan di laci meja rias. Tanganku sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke lubangnya dan mendengar suara klik. Di dalamnya, tumpukan berkas masih tersusun rapi seperti saat kusimpan. Aku mengeluarkannya satu persatu dan menyebarkannya di atas meja. Di hadapanku terbentang sertifikat hak milik rumah ini. Kertas berwarna merah muda dengan tulisan yang masih tajam. Mencantumkan 2 nama, Bima Sanjaya dan Anindya Putri. Aku teringat hari penandatanganan akta jual beli. Ayahku mentransfer sebagian besar uangnya kepadaku. Waktu itu beliau berkata, "Ini milikmu. Meskipun kamu sudah menikah, namamu harus ada di sana. Hidup ini tidak bisa ditebak. Anak perempuan harus punya pegangan." Dulu aku pikir ayah terlalu berlebihan. Tapi sekarang aku sangat bersyukur. Aku beralih ke berkas lain. BPKB motor matic putih yang setiap hari dipakai Rani. Aku membeli motor itu saat baru menikah. Niatnya untuk dipakai Bima ke kantor. Tapi ia lebih suka naik mobil. Jadi motor itu dipinjamkan pada Rani. Lama-kelamaan, ia menganggapnya seperti miliknya sendiri. Memakainya sesuka hati. Tapi di atas kertas di hadapanku, kolom pemilik masih jelas tertulis, Anindya Putri. Aku tersenyum tipis. Bukan karena senang memiliki sesuatu untuk dijadikan senjata, tetapi karena aku sadar, selama ini mereka menganggapku orang luar. Padahal aset-aset penting di rumah ini terikat erat dengan namaku. Aku mengambil ponsel dan menekan nomor Lina, teman kuliahku yang sekarang menjadi pengacara. Suara Lina terdengar ceria di seberang sana. "Tumben telepon. Nia, ada apa nih?"
Kok serius kelihatannya? Aku menceritakan semuanya. Dari soal motor dan rumah hingga insiden kopi kemarin. Tanpa ada yang kulewatkan. Lina mendengarkan dalam diam. Sesekali bergumam. Setelah aku selesai, ia berkata, kalau surat-suratnya atas namamu, secara hukum, kamu punya hak penuh. Motor itu bisa kamu ambil kapan saja. Rumah lebih rumit karena ada nama Bima. Tapi kalau mau melindungi hakmu, tetap ada caranya. Artinya aku bisa mengambilnya kembali, tanyaku. Untuk memastikan. Oh ya. Artinya surat-suratmu jelas. Tapi aku peringatkan. Ini akan membuat mereka sangat marah. Kamu harus siap mental. Aku tertawa getir. Lin. Mereka sudah marah padaku sejak lama. Setelah panggilan berakhir, aku duduk terdiam sejenak. Teh di mejaku sudah dingin. Meninggalkan rasa sepat di lidah. Di kepalaku, potongan-potongan rencana mulai tersusun. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk membuat mereka mengerti bahwa aku bukanlah barang yang bisa diremehkan atau diambil sesuka hati. Aku bangkit dan berjalan ke garasi. Motor Matic putih milik Rani terparkir rapi. Bersih. Bahkan joknya baru diganti. Aku mengeluarkan kunci dari laci dokumen, memasukkannya ke lubang kunci, dan merasakan sensasi yang familiar saat memutarnya. Tanganku menggenggam kunci itu erat. Mulai hari ini, aku akan mengambil kembali satu persatu apa yang menjadi milikku. Tidak dengan keributan. Tidak dengan pertengkaran. Hanya mengembalikannya ke tempat yang semestinya. Dan jika mereka bertanya alasannya, aku akan menjawab dengan lugas. Karena itu atas namaku. Aku menaiki tangga. Berhenti sejenak. Dan menatap ke arah kamar Rani. Pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya pasti penuh dengan pakaian, sepatu, dan tas yang dibeli dengan kartu kredit orang lain. Aku tidak mengetuk. Juga tidak masuk. Belum saatnya. Tapi aku tahu. Tidak lama lagi. Segalanya akan berubah. Pagi itu, Rani berlari turun ke garasi. Lalu langkahnya terhenti. Aku sudah bangun sejak subuh. Saat langit masih remang-remang. Jalanan di luar baru terdengar satu dua suara motor orang yang pergi ke pasar. Angin pagi yang sejuk menyelinap masuk melalui celah jendela. Aku mengenakan sweater tipis dan membawa kunci motor yang sudah kusiapkan di saku sejak semalam. Di garasi, motor Matic putih itu masih terparkir. Aku mengelus joknya yang baru, yang masih beraroma kulit sintetis. Beberapa saat kemudian, aku memasukkan kunci, memutarnya, dan dengan perlahan mendorong motor itu keluar. Gerbangku buka, dan aku tidak langsung ke jalan raya, melainkan menyusuri gang-gang kecil. Aku sudah membuat janji dengan Tari, sahabatku sejak SMA, untuk menitipkan motor itu di rumahnya selama beberapa hari. Rumah Tari hanya berjarak sekitar 2 kilometer. Di kompleks yang tenang dengan tetangga yang ramah. Jadi aku merasa aman. Tari membuka gerbang dan menatapku yang mendorong motor asing itu dengan heran. Motor siapa nih, kelihatannya baru? Aku tersenyum. Motor adik iparku. Sekarang aku pinjam lagi. Tari mengerutkan kening. Tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Sebagai sahabat lama, kami saling mengerti hanya dari tatapan mata. Ini bukan urusan yang menyenangkan. Setelah menitipkan motor, aku berjalan kaki ke halte dan naik bus kembali ke rumah. Saat aku tiba, jam baru menunjukkan pukul 6 pagi lebih sedikit. Semua orang masih tertidur lelap. Aku masuk ke dapur, menyiapkan teko teh panas. Berencana untuk menikmatinya dengan santai di ruang tamu nanti. Sekitar pukul 07. Sanshe. Terdengar suara langkah kaki dari tangga. Rani, dengan rambut diikat tinggi dan mengenakan gaun bunga, turun sambil menenteng tas bermerek dan sibuk dengan ponselnya. Begitu sampai di garasi, ia tiba-tiba berhenti. Setelah hening beberapa detik, teriakannya yang melengking terdengar. Ibu, motorku hilang. Teriakan itu cukup keras untuk membuat Ibu Wati yang ada di lantai 2 terkejut dan berlari turun. Aku tetap duduk di ruang tamu, perlahan menuang teh ke cangkirku.
mendengarkan suara langkah kaki dan teriakan panik mereka. "Apa?" seru Ibu Wati sambil berlari ke garasi. "Ya Tuhan! Siapa yang berani maling di sini, siang bolong begini? Motorku baru semalam di sini." "Bu! Dikunci stang. Kok sekarang hilang?" isak Rani. Suaranya terdengar marah sekaligus panik. Suara Ibu Wati mulai terdengar ke seluruh lingkungan. "Ya ampun. Kompleks ini sudah tidak aman lagi. Maling bisa masuk sampai ke dalam rumah begini." Beberapa tetangga yang mendengar menjadi penasaran. Melongok dari balik gerbang. Seorang ibu bahkan bertanya, "Kehilangan motor ya?" "Bu Wati, gerbangnya sudah dikunci rapat." "Sudah. Gerbang saya kunci ganda. Entah bagaimana malingnya bisa masuk." Aku tetap duduk di ruang tamu, memutar-mutar cangkir tehku, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tak lama, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Ibu Wati dan Rani masuk ke dalam rumah. Wajah mereka merah padam. "Nya," panggil Ibu Wati dengan suara keras dan ketus. "Tadi pagi kamu lihat ada orang asing masuk rumah?" "Tidak." Aku mengangkat wajah. Dengan tenang menjawab, "Saya bangun pagi, tapi tidak melihat siapa-siapa." "Bu," Rani, sambil sesenggukan, menimpali. "Kak, jangan-jangan kakak yang pinjam motorku." Aku meletakkan cangkir tehku, menatap lurus ke mata Rani, dan berkata dengan nada datar, "Motor itu atas nama siapa? Orang itulah yang berhak memutuskan." Seketika suasana menjadi hening, mata Ibu Wati menyeratkan kecurigaan. Sementara Rani ternganga. "Maksud kakak?" "Motor itu punya kakak." Suara Rani bergetar. Tetapi ia berusaha mempertahankan sikapnya. Aku mengangguk pelan. "Surat-suratnya ada padaku. Selama ini aku hanya meminjamkan, dan sekarang aku mengambilnya kembali." Ibu Wati mengerutkan kening. Suaranya melengking. "Kamu tidak merasa keterlaluan? Adikmu butuh motor untuk kerja. Tiba-tiba kamu ambil begitu saja." Aku mengangkat bahu. "Ibu tenang saja. Akan saya kembalikan jika sudah tidak saya perlukan. Tapi untuk saat ini, saya ingin menggunakannya untuk keperluanku sendiri." Rani hendak mengatakan sesuatu. Tetapi Ibu Wati mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Matanya penuh perhitungan. Aku tahu. Sejak saat itu, mereka mulai waspada terhadapku. Tapi itu tidak membuatku takut. Sebaliknya, aku merasa lega. Seolah baru saja melepaskan sebuah beban. Aku mengangkat cangkir tehku dan menyesapnya. Rasanya sedikit pahit, tetapi terasa hangat. Karena ini barulah langkah pertama. Suasana di rumah menjadi begitu pekat. Seolah ada api yang membara diam-diam. Beberapa hari ini, aku perhatikan tatapan Ibu Wati selalu mengawasiku. Sementara Rani nyaris tidak pernah menyapaku. Setiap kali melihatku, bibirnya terkatup rapat. Tatapannya penuh kebencian seolah aku baru saja merampas seluruh harta keluarganya. Bima pulang kerja semakin malam. Dan kalaupun pulang, ia hanya bicara seperlunya. Menghindari topik soal motor seolah takut menyentuh bara api. Malam itu, makan malam disajikan seperti biasa. Seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan kayu. Di bawah cahaya lampu kuning yang membuat bayangan setiap orang memanjang di lantai. Biasanya, Ibu Wati akan bercerita dengan heboh. Tapi malam ini hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring dan suara kunyahan yang kering. Aku mengambil sepotong ikan, perlahan meletakkannya di piringku. Ibu Wati, yang duduk di seberangku, makan dengan kasar. Setiap kali mengambil lauk, sumpitnya berbunyi kelak seolah melampiaskan kekesalannya. Sesekali ia melirikku. Tatapannya sudah cukup untuk memberitahuku bahwa ia belum bisa menerima insiden motor itu. Rani menyeruput kuah supnya, lalu menghela napas panjang. "Nggak ada motor jadi repot banget. Hari ini aku harus naik taksi online. Habis uang banyak." Kalimat itu terdengar biasa saja. Tapi caranya menekankan kata habis sambil melirikku membuat suasana di meja makan semakin tegang. Aku diam, melanjutkan makanku seolah tidak mendengar apa-apa.
Ibu Wati meletakkan sumpitnya. Suaranya dingin. Orang punya motor tapi tidak mau meminjamkan ke adiknya sendiri. Memang pelit. Bima, yang duduk di sampingku, sedikit mengerutkan kening dan mencoba menengahi. Sudahlah. Bu, masalah ini nanti dibicarakan lagi. Diulang-ulang terus juga percuma. Tapi Rani tidak mau berhenti. Aku kan tidak minta yang aneh-aneh. Kakak adik saling bantu itu wajar. Kan aku pinjam untuk kerja. Bukan untuk dijual. Aku meletakkan mangkuk nasiku. Mengangkat wajah. Dan menatap Rani. Kakak adik saling bantu. Tapi bantuan itu harus pada tempatnya. Ran, tidak bisa dianggap sebagai kewajiban. Ibu Wati langsung menimpali dengan ketus. Di rumah ini, Ibu belum pernah lihat kamu memberi apa-apa. Yang ada hanya mengambil. Henning. Bima terbatuk pelan. Lalu mengambilkan sayur untukku. Tapi aku tidak menyentuhnya. Kata-kata Ibu Wati seperti pisau yang menghunus tepat di tengah meja makan. Memutus benang kesabaranku yang tipis. Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Kalau Ibu sudah menganggap saya orang luar, maka mulai sekarang, saya akan bersikap selayaknya orang luar. Seperti yang Ibu katakan. Meja makan sunyi senyap. Ibu Wati tampak terkejut. Tetapi dengan cepat ia menyeringai. Seolah berkata, terserah kamu. Rani membelalakan matanya. Mungkin tidak menyangka aku berani bicara terus terang di depan semua orang. Aku meletakkan sumpitku. Mengambil tisu untuk menyeka mulut. Lalu berdiri. Saya sudah selesai makan. Silakan dilanjutkan. Saat berjalan keluar dari ruang makan, aku bisa merasakan tatapan penuh amarah di punggungku. Bercampur dengan keterkejutan. Mereka mulai sadar bahwa aku bukan lagi menantu penurut yang diam-diam menelan semua perlakuan mereka. Kembali ke kamar. Aku menutup pintu dan bersandar. Di kepalaku, rencana selanjutnya sudah tergambar jelas. Mereka ingin bermain api, baiklah. Akan kubiarkan api ini menyala. Tapi ini adalah api yang aku kendalikan. Dan aku tahu, sejak saat ini, suasana di rumah ini tidak akan pernah tenang lagi. Siang itu, Ibu Wati memanggilku dengan nada yang lebih ketus dari biasanya. Nya, turun sini. Ibu mau tanya. Aku sedang duduk di meja kerja di kamar. Dan dari panggilannya saja aku sudah tahu, ini bukan pertanda baik. Saat aku turun ke ruang tamu, kulihat Ibu Wati duduk dengan angkuh di sofa. Memegang sebuah buku tabungan berwarna merah. Matanya melotot. Di sampingnya, tas tangannya masih terbuka. Menandakan ia baru saja pulang dari bank. Ini apa maksudnya? Hardiknya sambil melemparkan buku tabungan itu ke arahku. Aku meliriknya sekilas. Melihat saldo yang tersisa hanya setengahnya. Seperti dugaanku. Ia sudah tahu aku menarik bagian uangku. Aku tidak langsung menjawab. Hanya menarik kursi dan duduk dengan tenang. Iya. Bu. Itu Nia tarik bagian uang Nia. Ibu tenang saja. Nia tidak menyentuh uang Ibu. Ibu Wati melotot. Bagianmu, kalau sudah tinggal serumah. Uang juga harusnya jadi satu. Siapa yang mengajarimu seenaknya menarik uang begitu? Aku tersenyum tipis. Ibu bilang jadi satu. Tapi selama ini Nia tidak pernah merasa semuanya dibagi rata. Apapun yang menyangkut pengeluaran rumah, Nia yang tanggung. Jadi untuk urusan pribadi, Nia mau mengelolanya sendiri. Ibu Wati menggeram. Kamu jangan coba-coba membuat aturan sendiri di sini. Di rumah ini tidak ada yang seperti itu. Aku tetap menjaga suaraku tenang. Tidak meninggi sepertinya. Nia pikir kalau semuanya jelas akan lebih baik. Bu. Masing-masing mengurus bagiannya sendiri supaya tidak perlu ada kata-kata yang tidak enak didengar. Ibu Wati begitu marah hingga wajahnya memerah. Tangannya meremas buku tabungan itu seolah ingin menghancurkannya. Ia menunjuk lurus ke arahku. Kamu jangan pikir punya uang sedikit lalu bisa berbuat seenaknya. Sejak kamu masuk ke rumah ini, kamu harus ikut aturan di sini. Aku menatap matanya lurus. Saya tetap menghormati aturan. TIUY. Tapi aturan juga harus adil. Begitu kalimat itu selesai,
Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Pintu terbuka dan Bima masuk. Melihat aku dan ibunya saling berhadapan dengan wajah tegang. Ia cepat-cepat meletakkan tasnya. Ada apa ini? Bu. Ibu Wati langsung menyodorkan buku tabungan itu ke hadapan putranya. Lihat ini kelakuan istrimu. Seenaknya menarik uang tabungan bersama. Bima menatapku. Matanya dipenuhi kebingungan dan kelelahan. Nya. Kenapa kamu tidak bicara dulu sama abang? Aku menoleh pada suamiku. Menjawab dengan perlahan. Ini uang pribadiku. Bang. Atas namaku. Ditabung bersama hanya untuk praktis. Sekarang aku menariknya untuk dikelola sendiri. Aku tidak merasa perlu meminta izin. Bima terdiam sejenak. Lalu menghela napas. Bu. Mungkin Nia juga punya alasannya. Uang siapa? Ya biar dia yang pegang. Asal tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga. Ibu Wati memotong dengan kesal. Mengganggu. Sekarang kalau di rumah ada kebutuhan mendadak. Siapa yang mau mengeluarkan uang? Kamu pikir gajimu cukup untuk menanggung semua ini? Aku tetap duduk diam. Tidak membiarkannya mendominasi. Saya tidak bilang tidak akan berkontribusi. Bu. Tapi saya akan mengurus bagian saya sendiri. Ibu tidak perlu khawatir. Selesai berkata. Aku berdiri dan berjalan kembali ke kamar. Di belakangku. Suara omelan Ibu Wati masih terdengar. Tetapi aku tidak membiarkan satu kata pun masuk ke telingaku. Aku tahu, aku telah mengambil satu langkah lagi dalam rencanaku. Aku tidak mau berperang dengan adu mulut atau teriakan. Karena itu hanya akan merendahkan diriku sendiri. Aku memilih untuk menarik kembali hak-hakku secara perlahan. Agar mereka mengerti bahwa aku bukanlah menantu yang bisa diinjak-injak. Sore harinya, aku duduk di depan laptop. Memeriksa kembali dana yang telah kutarik dan kupindahkan ke rekening pribadiku. Angka yang tertera di layar membuat hatiku lega. Bertahun-tahun aku membiarkan semuanya tercampur. Dan setiap kali ada masalah, semua kontribusiku seolah tidak ada artinya hanya karena aku bukan anak kandungnya. Sekarang berbeda. Setiap rupiah, setiap hak milik, semuanya ada dalam genggamanku. Malam itu, Bima pulang terlambat. Ia duduk di tepi ranjang. Suaranya terdengar berat. Nya, abang tahu kamu kesal karena banyak hal. Tapi ibu itu orangnya emosional. Bukan benci sama kamu. Coba kamu mengalah sedikit biar suasana tenang. Aku tersenyum tipis. Aku tidak berbuat macam-macam. Bang, aku hanya mengambil apa yang menjadi milikku. Untuk kontribusi bersama, aku tetap melakukannya seperti biasa. Bima diam. Aku tahu ia berada di posisi sulit. Di antara ibu dan istri. Tapi aku juga tahu. Jika aku tidak tegas, aku akan selamanya terpojok. Sebelum mematikan lampu, aku menatap buku catatanku di meja. Tempat aku sudah menulis daftar hal-hal yang akan kuambil kembali. Halaman berikutnya sudah kusisakan untuk nama yang baru. Dan aku berjanji pada diri sendiri. Selangkah demi selangkah, insiden motor dan buku tabungan tidak hanya berhenti di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, gosip itu menyebar ke telinga kerabat pihak suami. Aku tidak kaget. Di lingkungan ini, masalah sekecil apapun bisa menjadi besar jika sudah melewati mulut beberapa orang. Akhir pekan itu, aku dan Ibu Wati pergi ke rumah Tante Retno, adik dari ayah Bima. Tante Retno baru saja membeli satu set meja kursi kayu baru dan mengundang kami untuk minum teh sambil mengobrol. Begitu masuk ke halaman rumahnya, aku sudah mendengar bisik-bisik. Menantunya Wati sekarang galak sekali. Motor disembunyikan. Uang pribadi ditarik semua. Aku berpura-pura tidak mendengar dan mengikuti Ibu Wati masuk. Tante Retno menyambut kami dengan ramah. Mbak Wati. Tumben mampir. Ayo. Duduk. Minum teh dulu. Belum sempat aku duduk. Bude Lostri. Kerabat jauh yang terkenal suka ikut campur. Langsung menatapku dan bertanya tanpa basa-basi. Nya. Bude dengar kamu ambil uang tabungan bersama mertuamu. Terus motor adik iparmu juga kamu sembunyikan. Ya. Seketika ruangan menjadi hening. Beberapa pasang mata mulai tertuju padaku.
Aku hanya tersenyum dan hendak menjawab. Tetapi Ibu Wati lebih cepat. Iya. Benar itu. Buddha. Motornya dibawa entah kemana. Uang di tabungan juga ditarik seenaknya. Mana ada menantu kelakuannya seperti itu, kata Ibu Wati dengan nada mengeluh. Diselingi gelengan kepala. Seolah aku adalah orang yang paling keterlaluan. Aku tetap duduk diam. Menyesap tehku tanpa menyela. Pengalaman hidup mengajarkanku. Semakin banyak aku membela diri, ceritanya akan semakin diputarbalikkan. Lebih baik biarkan mereka mendengar dan menilai sendiri. Tante Retno menyipitkan mata. Lalu bertanya, tapi motor itu atas nama siapa? Uang di tabungan itu uang siapa? Ibu Wati melirikku sekilas. Lalu menjawab, motornya memang atas nama dia. Tapi kan tinggal serumah. Harusnya dipakai bersama. Uangnya juga uang dia. Tapi ditabung bersama biar praktis. Mendengar itu, Pak De Heru, kakak dari almarhum ayah Bima yang dikenal lurus dan dihormati, langsung berkomentar singkat. Kalau surat-suratnya atas nama dia, ya dia yang berhak. Kalau mau dipakai bersama, seharusnya dibicarakan baik-baik dari awal. Suasana mendadak senyap. Ibu Wati menggigit bibir. Tidak berkata apa-apa lagi. Kulihat tangannya meremas cangkir teh. Bibirnya memutih. Saat itu, Bude Lastri mencoba mencairkan suasana. Sudahlah. Urusan keluarga biar diselesaikan di dalam. Kita orang luar dengarnya juga tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Aku tersenyum dan mengangguk. Iya. Bude. Urusan internal keluarga saya. Nanti saya dan ibu akan bicarakan lagi. Dari awal hingga akhir. Aku tidak pernah membantah secara langsung. Aku tahu, dengan membiarkan Ibu Wati sendiri yang mengatakan bahwa motor itu atas namaku dan uang itu milikku di depan para kerabat, itu sudah cukup untuk membuat mereka mengerti. Saat pulang, aku sengaja berjalan lebih lambat. Dan samar-samar ku dengar Pak De Heru berkata pada Tante Retno. Anak itu. Nya. Sopan dan bicaranya tenang. Apa-apa memang harus adil. Tidak bisa disuruh mengalah terus. Kata-kata itu, meskipun tidak kuucapkan, terasa seperti pembelaan diam-diam untukku. Aku berjalan di belakang Ibu Wati, dan melihat punggungnya sedikit menegang. Mungkin ia juga mendengarnya. Sesampainya di rumah, Ibu Wati tidak bicara sepatah kata pun. Baru setelah pintu tertutup, ia berbalik padaku. Suaranya tertahan. Kamu jangan pikir dibela sedikit lalu bisa berbuat seenaknya. Aku hanya menjawab dengan senyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang menjadi hak saya. Bu. Ibu Wati berbalik pergi. Tetapi aku bisa melihat kemarahan di wajahnya. Dan aku tahu. Setelah hari ini, gosip yang beredar bukan lagi hanya soal motor atau uang. Tetapi akan lebih banyak lagi. Namun, itu tidak membuatku takut. Sebaliknya, aku merasa perlahan-lahan mendapatkan kembali keseimbanganku. Tanpa perlu aku campur tangan. Konflik antara ibu dan anak itu meledak dengan sendirinya. Aku hanya duduk diam di sudut meja makan. Dengan tenang mengambil sayur ke piringku. Seolah semua itu tidak ada hubungannya denganku. Padahal, setiap kata yang mereka ucapkan ku dengar dengan jelas. Malam itu Bima pulang agak terlambat. Makan malam disajikan saat jam sudah menunjukkan hampir pukul 8. Aku, Ibu Wati, dan Rani duduk menunggu seadanya. Masing-masing sibuk dengan ponsel. Tidak ada yang bicara. Begitu Bima menarik kursi dan duduk, Rani tiba-tiba angkat bicara. Nadanya manja tetapi terselip kekesalan. Bu, pinjam motor Biat. Ibu beberapa hari. Ya motor teman Rani juga lagi rusak. Kita mau liburan ke puncak. Ibu Wati meletakkan sumpitnya. Melirik putrinya sekilas. Lalu menjawab ketus. Tidak boleh. Motor itu ibu pakai ke pasar setiap pagi. Kalau kamu bawa hilang bagaimana? Rani merengut. Ibu ngomongnya kayak aku ini maling saja. Gara-gara motor Vario itu hilang. Sekarang apa-apa? Tidak boleh dipinjam. Aku menunduk ke mangkuk nasiku.
menyembunyikan senyum tipis. Hilang. Tentu saja aku tahu persis alasannya. Dan aku juga paham bahwa drama ini baru saja dimulai. Ibu Wati membanting sumpitnya ke meja. Suaranya tajam. Kalau motor hilang, ia naik ojek. Tidak ada motor. Ya di rumah saja. Jalan-jalan terus cuma buang-buang uang. Rani langsung membalas. Rani kan juga kerja. Cari uang sendiri. Bukan minta sama ibu. Ibu pikir dengan menyimpan motor itu hebat. Hah. Bima. Yang duduk di tengah. Tampak sangat tidak nyaman. Ia meletakkan tangannya di bahu adiknya. Berbisik. Sudah. Jangan banyak omong. Makan saja. Motor ibu. Ya biar ibu yang putuskan. Tapi Rani tidak mau mengalah. Ia menepis tangan kakaknya dan menatap ibunya. Ibu cuma mikirin diri sendiri. Dulu motor Vario itu juga Abang Bima yang belikan buat Rani. Tapi ibu tetap anggap itu punya ibu. Sekarang hilang. Ibu malah senangkan. Ruangan terasa hening. Hanya terdengar suara sendokku yang beradu dengan piring. Aku mengangkat wajah dan melihat raut muka Ibu Wati menegang. Bibirnya terkatup rapat. Tiba-tiba ia berdiri. Membanting mangkuk supnya ke meja hingga kuahnya tumpah. Mengotori taplak meja dan lantai. Kamu bicara sama ibumu seperti itu. Hah. Kurang ajar. Bentaknya pada putrinya. Bima mengerutkan kening. Suaranya meninggi. Sudah. Bu. Apa-apa dibicarakan baik-baik. Jangan main banting-banting begitu. Ibu Wati berpaling pada Bima. Tatapannya penuh amarah. Kamu juga membela dia. Rumah ini mau hancur hanya karena motor hilang. Begitu. Bima menggeleng. Meletakkan sumpitnya. Lalu berdiri dan pergi ke kamarnya. Suasana semakin pekat. Aku masih duduk diam. Memegang gelas air. Meminumnya perlahan. Dalam hati, aku sadar bahwa keretakan antara Ibu Wati dan Rani semakin besar. Bukan karena aku, tetapi karena cara mereka berinteraksi satu sama lain. Ketika kepercayaan sudah retak, alasan sekecil apapun cukup untuk membuatnya semakin pecah. Rani ikut berdiri. Mendorong kursinya dengan kasar. Lalu pergi ke kamarnya sambil meninggalkan kalimat terakhir. Simpan saja motor itu. Bu, pakai saja ke pasar sendirian. Ibu Wati berdiri terpaku. Terengah-engah. Menatap tumpahan kuah sup, tanpa berniat membersihkannya. Aku perlahan meletakkan sumpitku. Saya sudah selesai. Bu. Permisi. Saat melewatinya, aku bisa merasakan napasnya yang tidak teratur. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi di kepalaku, aku tahu aku baru saja mendapatkan keuntungan baru. Ibu dan anak itu sudah mulai berselisih. Dan aku hanya perlu menunggu. Kamu mau diam terus seperti ini? Bima menopang tangannya di tepi ranjang. Menatapku dengan lelah. Aku duduk di ujung tempat tidur. Kedua tanganku saling bertautan. Mataku menatap gorden, yang bergerak ditiup angin. Sejak makan malam selesai, tidak ada percakapan di antara kami. Suasana tegang di lantai bawah tadi terasa seperti batu besar. Dan kini di dalam kamar, bebannya terasa semakin berat. Bima menghela napas, lalu duduk di sampingku. Beberapa hari ini sudah terlalu tegang. Coba kamu bicara sama ibu. Mengalah sedikit supaya masalahnya selesai. Aku menoleh padanya. Mengangkat alisku sedikit. Mengalah. Untuk terus diremehkan abang tahu. Sudah berapa kali aku diam? Sudah berapa kali aku menahan air mata, demi ketenangan rumah ini? Bima terdiam sejenak. Lalu berkata seolah mengakui, Abang tahu. Tapi kamu kan juga paham. Ibu itu emosional. Bukan benci sama kamu. Aku tertawa kecil. Tawa yang getir. Tidak benci. Tapi bilang aku orang luar yang hanya bisa mengambil, tidak benci. Tapi setiap ada masalah di rumah ini selalu menjadikanku kambing hitam. Abang pikir aku tidak merasakannya. Bima mengusap keningnya. Tampak putus asa. Abang ada di tengah-tengah. Kamu istri abang. Beliau ibu abang. Abang seperti ditarik kedua arah.
Semakin abang coba pertahankan, semuanya semakin lepas. Aku menatap matanya, melihat kelelahan yang nyata di sana. Aku tahu ia bukan orang jahat. Tetapi caranya memilih diam di hadapan ibunya membuatku merasa sangat sendirian. Jadi, abang mau aku bagaimana, tanyaku. Suaraku pelan, tapi jelas. Kembali seperti dulu. Membiarkan siapa saja bicara semaunya. Mengambil apa saja sesukanya. Asalkan rumah ini tampak damai dari luar. Bima tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke meja, menuang segelas air dan meminumnya hingga habis. Setelah meletakkan gelasnya, ia berbalik. Suaranya terdengar pelan. Bagaimana kalau kamu tinggal di luar dulu untuk sementara? Tunggu sampai suasana tenang. Baru kembali. Aku mengerjap. Jantungku berdebar kencang. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Abang mau aku pergi agar rumah ini tenang? Atau agar ibumu merasa menang? Bima menatapku. Pandangannya goyah. Abang hanya ingin kedua pihak tidak tersiksa lagi. Aku menggeleng pelan. Menunduk untuk menyembunyikan senyum pahitku. Seumur hidupku, aku tidak pernah menyangka akan mendengar suamiku sendiri mengucapkan kalimat itu. Bukan menawarkan solusi, melainkan menyarankanku untuk mundur. Abang pikir kalau aku melangkah keluar dari pintu ini, orang-orang akan berpikir apa, tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Mereka akan bilang menantunya tidak tahan dengan mertuanya lalu kabur. Dan ibumu akan menganggap itu sebagai bukti bahwa ia benar. Bima mendekat, meraih tanganku. Abang akan bilang pada mereka, kalau ini permintaan abang. Bukan salahmu. Aku menatap tangannya yang menggenggam tanganku. Terasa hangat. Tetapi begitu rapuh. Seolah jika aku menariknya sedikit saja, ia akan melepaskannya. Dulu aku pikir abang akan menjadi orang yang berdiri di sisiku. Tapi, aku membiarkan kalimatku menggantung. Lalu menarik tanganku. Abang lelah. Istirahatlah. Aku juga butuh waktu sendiri. Bima tampak ragu, hendak mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya ia diam. Ia keluar dari kamar dan menutup pintu. Ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin di langit-langit. Aku duduk sendirian. Pikiranku kacau. Usulan Bima terasa seperti sayatan yang membelah segalanya. Di satu sisi ada aku. Di sisi lain ada keluarganya. Dan sepertinya, ia sudah memilih untuk condong ke sisi yang lain. Aku merebahkan diri. Menatap langit-langit. Di kepalaku, sebuah gagasan terbentuk. Jika ia tidak bisa berdiri bersamaku, maka aku akan berdiri sendiri. Aku tidak menyangka akan bertemu ibu mertuaku di tempat ini. Tapi hidup memang penuh kejutan. Pagi itu, jadwalku cukup padat. Sejak subuh, aku sudah meninjau daftar klien yang harus kutemui. Salah satunya adalah Pak Han, seorang mitra bisnis lama yang ingin membahas kontrak baru secepatnya. Kami berjanji bertemu di sebuah kafe dekat kantorku. Kafe ini sering kupilih untuk bertemu klien karena lokasinya yang strategis dan suasananya yang tenang. Meja kursinya bersih, pencahayaannya lembut, dan tidak terlalu bising. Aku datang 20 menit lebih awal untuk mempersiapkan dokumen dan memesan secangkir kopi hitam tanpa gula agar tetap fokus. Sambil menunggu pesanan datang, aku mengeluarkan berkas kontrak dari tasku. Membacanya sambil membuat beberapa catatan penting. Pikiranku sepenuhnya tercurah pada pekerjaan. Hingga pintu kaca kafe terbuka. Dan sebuah suara yang sangat kukenal terdengar. Iya. Di sini saja duduknya. Alim. Aku refleks mengangkat kepala. Ibu Wati masuk bersama seorang wanita sebayanya. Berbadan berisi, dengan rambut keriting dan mengenakan gaun motif bunga model lama. Aku samar-samar mengenalinya. Sepertinya pernah bertemu di acara keluarga pihak suami. Mereka berjalan sambil mengobrol dan memilih meja di dekat jendela. Hanya beberapa meter dariku. Aku sempat terdiam. Pikiran pertamaku adalah segera berdiri dan pindah ke sudut lain agar tidak terlihat. Tapi kemudian aku memutuskan untuk tetap duduk. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Untuk apa aku menghindar? Tak lama kemudian, Pak Han tiba.
Kami berjabat tangan dan langsung membahas pekerjaan. Selama diskusi, aku berusaha tetap fokus. Tetapi aku bisa merasakan tatapan Ibu Wati sesekali melirik ke arah mejaku. Aku juga menghindari menatap ke arahnya, agar Pak Hang tidak menyadari suasana yang aneh. Diskusi kami berlangsung hampir 40 menit. Setelah kontrak disepakati dan Pak Hang pamit, aku melihat Ibu Wati masih di sana, mengobrol dengan temannya. Kupikir aku bisa segera pergi tanpa harus berpapasan. Tapi sebelum aku sempat membereskan berkas-berkasku, aku mendengar sebuah panggilan. Nya. Sini sebentar, Ibu mau bicara. Suaranya tidak keras, tetapi cukup jelas untuk membuat beberapa pelanggan di sekitar menoleh. Aku berbalik. Ibu Wati menatap lurus ke arahku. Tangannya mengetuk-ngetuk meja seolah memberi isyarat. Temannya tersenyum padaku, lalu pamit pergi lebih dulu, menyisakan aku dan Ibu Wati berdua. Aku mendekat dengan sopan. Iya. Bu. Ada apa? Ia bersandar di kursi, bersedekap. Tatapannya sedingin es. Sekarang kamu sibuk sekali. Ia kerja terus. Tidak pernah di rumah bantu-bantu. Aku menarik kursi dan duduk, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Saya bekerja seperti biasa. Bu. Ibu dengar dari keluarga macam-macam gosip, katanya sambil mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya pelan, tapi setiap katanya terasa menusuk. Katanya kamu ambil uang, sembunyikan motor, bikin malu keluarga di luar. Kamu senang? Iya. Aku menggigit bibir. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya, tidak menyentuh milik siapapun. Soal motor, itu atas nama saya. Ibu juga tahu. Ia mengangkat alis. Atas nama siapapun? Kalau tinggal serumah yaitu milik bersama. Kamu berbuat begitu. Tetangga menertawakan ibu. Aku menyesap kopiku, meletakkan cangkirnya perlahan, lalu menatap lurus ke matanya. Dulu ibu menyiram kopi ke wajah saya di depan banyak orang. Apa ibu pikir saya tidak malu? Saat itu, raut wajahnya sedikit berubah. Matanya menyiratkan keterkejutan sesaat. Tetapi dengan cepat ia kembali memasang ekspresi dinginnya. Ia bersandar, terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, Ibu akan tunjukkan bahwa Ibu bisa berbuat lebih dari itu." Kata-katanya terdengar ringan, tetapi terasa seperti silet dingin yang menyayat kulit. Aku mengenalnya. Setiap kali ia mengucapkan kalimat seperti itu, berarti di kepalanya sudah ada rencana matang, bukan sekadar gertakan. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan semua kata yang ingin keluar. Aku tidak ingin mengubah kafe ini menjadi arena perdebatan. Aku berdiri, berkata dengan pelan, "Saya harus kembali ke kantor." Bu, silakan dilanjutkan minumnya. Ia tidak menjawab, hanya menatapku dengan tajam. Tatapan itu membuat punggungku merinding. Saat melangkah keluar dari kafe, matahari pagi terasa begitu terik. Tetapi di dalam diriku, segalanya terasa gelap dan dingin. Aku tahu, pertarungan sesungguhnya masih ada di depan. Dan itu tidak akan mudah. Jika mereka hanya ingin mendengar satu sisi cerita, maka hari ini akan kubiarkan mereka mendengar kedua-duanya. Acara kumpul keluarga besar dari pihak Bima setiap tahun selalu diadakan di rumah Pak De Heru, kakak dari almarhum ayahnya. Sebagai yang dituakan di keluarga, Pak De Heru sangat dihormati. Tahun ini pun sama. Sejak pagi halaman rumahnya sudah ramai. Aroma dupa berpadu dengan wangi nasi kuning, semur daging, dan opor ayam, menciptakan suasana khas pertemuan keluarga besar. Awalnya, aku berniat untuk datang sebentar, sekadar mendoakan leluhur lalu pulang. Aku tidak ingin bertemu Ibu Wati setelah pertemuan tegang di kafe kemarin. Tapi Bima berkata, "Bagaimanapun kamu menantu di keluarga ini, datanglah bersamaku biar lengkap. Ada abang. Ibu tidak akan macam-macam." Aku hanya tersenyum tipis. Kalimat ibu tidak akan macam-macam dari Bima sudah berapa kali ku dengar. Dan hasilnya, ia sendiri tahu. Saat kami masuk,
Ibu Wati sedang duduk di meja utama, dikelilingi oleh para bude, tante, dan kerabat senior lainnya. Melihatku, ia hanya melirik sekilas lalu melanjutkan obrolannya. Tapi telingaku cukup tajam untuk menangkap bahwa topik pembicaraannya adalah aku. Jujur saja. Ya. Punya menantu bertahun-tahun. Ujung-ujungnya uang diambil semua. Aset dibawa lari. Motor atas nama dia. Uang tabungan bersama dikuras habis. Di dunia ini, apa ada orang yang kelakuannya seperti itu, katanya dengan suara lantang. Beberapa orang di sekitarnya mengangguk-angguk setuju. Dan beberapa pasang mata mulai menatapku dengan curiga dan kasihan. Aku mendengar semuanya. Tetapi tetap menyapa satu persatu dengan tenang. Bima berdiri di sampingku. Tampak tidak nyaman, tetapi tidak berkata apa-apa. Aku menarik kursi dan duduk di seberang Ibu Wati. Suaraku pelan, tetapi cukup untuk didengar semua orang. Hari ini acara keluarga. Saya tidak ingin membuat keributan. Tapi karena semua sudah mendengar satu sisi, izinkan saya menceritakan sisi yang lain. Suasana mendadak hening. Beberapa orang saling berpandangan. Menunggu apa yang akan kukatakan. Aku membuka tasku. Mengeluarkan sebuah map yang sudah kusiapkan. Di dalamnya ada BPKB motor, salinan sertifikat rumah, dan bukti penarikan uang dari bank. Ini BPKB motornya. Silakan dilihat atas nama siapa. Motor ini saya beli dari hasil kerja saya sebelum menikah. Bukan harta bersama. Aku melanjutkan. Dan ini bukti dari bank. Saya hanya menarik dana sesuai dengan jumlah yang saya setorkan. Tidak sepeser pun menyentuh uang ibu. Pak De Heru mengambil surat-surat itu. Memeriksanya dengan teliti. Lalu mengangguk. Ya. Hitam di atas putih. Jelas. Kalau begini, Nia tidak salah. Seorang tante menimpali. Urusan uang. Siapa yang menabungnya dia yang berhak. Itu wajar. Aku tersenyum berterima kasih. Lalu menoleh pada Ibu Wati. Saya tidak pernah ingin berebut, Bu. Tapi dituduh membawa lari harta keluarga. Saya tidak bisa diam saja. Wajah Ibu Wati memerah. Sebelum ia sempat menjawab, Rani, yang duduk di sudut, tiba-tiba berdiri. Ibu melakukan itu karena sayang sama aku. Ibu takut kakak ambil semuanya. Nanti aku tidak kebagian apa-apa. Aku menatap lurus ke mata Rani. Suaraku tetap tenang. Ibu sayang pada putrinya. Tapi apakah ibu pernah mencoba menyayangi menantunya? Meja makan sunyi senyap. Pertanyaanku jatuh seperti tetesan air yang berat. Membuat semua orang menoleh pada Ibu Wati. Ia meremas bajunya. Tatapannya menghindari semua orang. Seorang paman berdeham. Mencoba memecah keheningan. Sudah. Hari ini acara keluarga. Jangan diributkan lagi. Masalahnya sudah jelas. Tidak perlu dibahas. Tapi aku tahu. Saat itu, benih kebenaran telah tertanam di benak semua orang. Dan sekali tertanam, ia akan tumbuh. Tak peduli siapapun yang mencoba menghalanginya. Aku berdiri. Memberi salam pada semua orang. Lalu berjalan keluar. Sinar matahari terasa hangat sekaligus menyilaukan. Aku menarik napas dalam-dalam. Merasa seperti baru saja melepaskan tali yang selama ini menjerat leherku. Tapi aku juga tahu. Setelah hari ini, hubunganku dengan Ibu Wati tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku tidak percaya. Orang yang membuka pintu dan masuk ke kamarku adalah Ibu Wati. Malam itu, aku masih berada di kamar kos kecilku. Ruangannya tidak luas. Hanya cukup untuk satu tempat tidur, meja kerja, dan lemari. Di luar, gerimis turun. Menimpa atap seng dengan suara gemeretak yang terdengar, seperti ketukan pintu tak berujung. Aku duduk di depan meja. Mata terpaku pada layar laptop. Tetapi tidak ada satu kata pun yang bisa kubaca. Bayangan acara kumpul keluarga kemarin terus berkelebat di kepalaku. Tatapan orang-orang. Bisik-bisik di sudut halaman. Dan yang terpenting, wajah Ibu Wati saat ditanya langsung oleh Pak De Heru. Tidak ada lagi nada ketus. Tidak ada lagi suara yang mendominasi.
Yang ada hanya bibir yang terkatup rapat dan tatapan yang menunduk ke lantai. Aku menghela napas, menutup laptop, dan berniat membuat secangkir teh panas ketika tiba-tiba, kriet, suara gagang pintu diputar pelan. Aku mengangkat kepala. Yang berdiri di ambang pintu adalah Ibu Wati. Ia mengenakan daster berwarna krem pucat. Tangannya membawa nampan kecil. Di atasnya ada secangkir kopi susu panas. Asap tipis mengepul. Aromanya yang khas menyebar di udara, bercampur dengan bau hujan. Ia melangkah masuk perlahan. Sandal karetnya berdecit di lantai. Tidak ada lagi langkah kaki yang angkuh atau dagu yang terangkat tinggi seperti biasanya. Ia meletakkan nampan itu di meja kerjaku. Mendorong cangkir kopi itu mendekat. Ibu yang buat. Minumlah. Keburu dingin. Aku diam. Kami jarang sekali bicara berdua sejak insiden kopi itu. Jarak di antara kami bukan hanya beberapa langkah, tetapi sebuah dinding tak kasat mata yang terbangun dari tahun-tahun kebersamaan yang penuh luka. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku. Kedua tangannya saling bertautan. Cukup lama hening. Sebelum akhirnya ia bicara. Soal kejadian waktu itu. Ibu minta maaf. Ibu terlalu emosi. Kemarin di acara keluarga. Setelah dengar omongan orang-orang, ibu baru sadar ibu sudah keterlaluan. Permintaan maaf itu membuatku sedikit terkejut. Seingatku, selama menjadi menantunya, aku belum pernah mendengar Ibu Wati mengucapkan kalimat itu pada siapapun. Apalagi padaku. Tapi perasaan hangat itu hanya sesaat. Sebelum sebuah pikiran lain muncul. Aku menatapnya lurus dan bertanya. Kalau tidak ada acara keluarga itu, apakah ibu akan datang ke sini? Ia terdiam. Pandangannya beralih dari wajahku ke meja. Pertanyaanku tidak tajam, tetapi cukup untuk memaksanya menghadapi kenyataan. Suasana kembali hening. Hanya terdengar suara hujan di luar, dan detak jam dinding. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, ia kembali mendorong cangkir kopi itu ke arahku. Suaranya terdengar lebih dalam. Minumlah. Nanti tidak enak. Aku menatap kopi berwarna coklat pekat itu. Dengan buih tipis di permukaannya. Aromanya lembut. Tetapi hatiku masih dipenuhi sudut-sudut tajam yang belum terkelupas. Ibu Wati berdiri. Hendak melangkah keluar. Lalu berhenti. Suaranya terdengar pelan. Bagaimanapun, ibu harap kita bisa berhenti tegang seperti ini. Aku tidak menjawab. Punggungnya menghilang di balik pintu yang tertutup. Aku duduk diam. Memeluk cangkir kopi itu. Merasakan kehangatannya merambat di telapak tanganku. Mungkin ini hanya secangkir kopi biasa. Atau mungkin, ini adalah sinyal pertama dari sebuah perubahan. Sekecil apapun itu. Aku menyesapnya. Rasa pahit menyapa lidahku, disusul oleh rasa manis. Sama seperti apa yang kurasakan tentang hubungan ini. Masih ada pahitnya. Tetapi sudah mulai ada sedikit rasa manis. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, ini adalah sebuah langkah kecil yang telah kami berdua ambil. Keluar dari zona nyaman kami masing-masing. Aku menyesapnya sekali lagi. Rasanya tidak lagi sepahit hari itu. Pagi ini, matahari baru saja menyinari halaman. Cahayanya lembut keemasan. Suara ayam berkokok di kejauhan berpadu dengan suara wajan di dapur. Udara terasa sejuk, membawa aroma embun pagi dan beras baru. Aku melangkah ke halaman, dan melihat Ibu Wati sedang duduk membersihkan kangkung di dekat baskom aluminium. Ia mengenakan baju rumahan berwarna biru. Tangannya cekatan memetik setiap helai daun. Ia melirik ke arahku. Tidak lagi dengan kening berkerut atau helaan napas sinis seperti biasanya. Hanya tatapan biasa. Mungkin sedikit canggung. Aku membuka suara lebih dulu. Nia masak nasi sekarang ya? Bu. Ia mengangguk pelan. Suaranya datar. Oh. Iya. Di panci masih ada sisa air semalam. Buang dulu baru cuci berasnya. Kalimat yang begitu biasa. Yang jika tidak melewati semua drama ini, tidak akan berarti apa-apa. Tapi sekarang, ucapan sederhana itu membuatku lega. Tidak ada lagi nada menghakimi.
hanya seperti pembagian tugas biasa dalam sebuah keluarga. Di dapur, Bima sedang mengelap beberapa pasang sumpit. Melihatku masuk, ia tersenyum tipis. Pagi ini ada sayur bening kangkung. Kesukaanmu, kan? Aku tersenyum tanpa menjawab. Lalu mengambil panci untuk menanak nasi. Air beras yang dingin mengalir di tanganku. Butiran-butiran beras putih bergesekan di dasar panci. Tak lama, Rani turun dari lantai atas. Rambutnya diikat tinggi. Tangannya memegang ponsel. Begitu masuk dapur, ia langsung berkata, "Bu, siang ini Rani ada janji sama teman. Pinjam motornya." "Ya." Aku sedikit mengangkat wajah. Beberapa bulan lalu, kalimat seperti itu cukup untuk memicu pertengkaran. Ibu Wati akan bersikeras menolak. Dan Rani akan merajuk lalu pergi. Tapi hari ini, Ibu Wati hanya bertanya. Perginya jauh. Cuma beberapa kilometer. Kok. Makan siang terus pulang. Ibu Wati mengangguk. Lalu menoleh padaku. Motornya di garasi. Coba kamu cek bensinnya. Ya. Nanti kasih kuncinya ke Rani. Aku sedikit terkejut. Tetapi tetap menjawab. Iya. Bu. Nanti saya cek. Rani menatapku. Tertegun sejenak. Lalu tersenyum. Makasih ya, Kak. Aku mengangguk pelan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejujurnya, aku masih ingat kata-kata pedas Rani saat motor itu hilang. Tapi sekarang, rasanya tidak perlu lagi menyimpan dendam. Bima berdiri. Sambil mencuci tangan, ia berkelakar. Lihat kan keluarga kita sekarang sudah lebih damai. Suasana begini. Makan juga jadi lebih enak. Kami bertiga tertawa. Tawa yang tidak keras. Tetapi terasa ringan seperti angin pagi. Saat aku sedang menuang air ke teko, Ibu Wati mengambil sebungkus kopi bubuk dari rak. Pagi ini ibu buat kopi. Kamu mau? Aku terdiam sejenak. Bayangan hari itu. Pagi yang tegang saat secangkir kopi dari tangannya tumpah di wajahku. Kembali muncul. Rasa panas dan perihnya masih bisa kuingat. Saat itu aku berpikir tidak akan pernah lagi menyentuh kopi buatannya. Tapi aku mengangguk. Iya. Bu. Mu? Ia mengambil saringan kopi. Menuang bubuknya. Lalu menyeduhnya dengan air panas. Suara air yang menetes melalui bubuk kopi terdengar teratur. Aroma kopi yang pekat menyebar ke seluruh dapur. Ia menuangkannya ke cangkir keramik putih. Menambahkan sedikit susu kental manis. Lalu mengaduknya. Ia meletakkan cangkir itu di hadapanku. Tatapannya kali ini tidak menghindar. Minumlah. Anggap saja ini awal yang baru. Aku mengangkat cangkir itu. Menyesapnya. Rasa pahitnya masih ada. Tetapi lebih lembut. Memberi jalan bagi rasa manis dan gurih dari susu. Aku sadar. Bukan kopinya yang berubah. Tetapi suasana hatiku. Bima duduk di samping kami. Tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sarapan pagi itu terasa berbeda. Di meja makan, ada sayur bening, sambal terasi, dan beberapa potong ikan goreng. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi tatapan sinis. Hanya ada suara piring beradu dan obrolan ringan tentang harga sayur di pasar. Di tengah makan, Ibu Wati menatapku dan berkata pelan, "Mulai sekarang, kamu anak ibu." Aku mengangkat wajah. Bertemu dengan tatapannya. Mungkin kata-kata itu belum bisa menghapus semua luka di antara kami. Mungkin besok perbedaan itu masih akan ada. Tapi setidaknya pagi ini, hatiku terasa lebih ringan. Aku tersenyum. Tidak sepenuhnya percaya. Tetapi cukup untuk membuatku mau terus duduk di sini dan berbagi hidangan ini dengannya. Di luar, matahari sudah semakin tinggi. Sinarnya keemasan. Dan kopi pagi ini, rasanya tidak lagi sepahit hari itu. Terkadang, luka terdalam bukanlah dari kata-kata atau tindakan, melainkan dari perasaan dianggap sebagai orang asing di dalam keluarga sendiri. Dulu aku berpikir kesabaran adalah kunci ketenangan. Tetapi semakin aku diam, mereka semakin menganggapnya sebagai kelemahan.
Hingga akhirnya aku belajar untuk membela diri, bukan dengan keributan atau amarah, tetapi dengan ketenangan, kejelasan, dan ketegasan yang terukur. Wanita yang kuat bukan dilihat dari suaranya yang lantang, tetapi dari pemahamannya. Tahu kapan harus bersabar, dan kapan harus bersuara. Kelapangan hati bukan berarti membiarkan orang lain berbuat semaunya, tetapi berani memaafkan ketika kita sudah cukup kuat untuk tidak lagi merasa tersakiti. Jika Anda berada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda setuju bahwa terkadang kelapangan hati adalah kekuatan terbesar seorang wanita? Pernahkah Anda merasakan diremehkan oleh keluarga seperti yang saya alami? Bagikan perasaan Anda di kolom komentar. Jika cerita hari ini membantumu menemukan dirimu atau memberimu inspirasi untuk hidup lebih positif, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1, dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini untuk menemani saya dalam kisah-kisah kehidupan lainnya yang sederhana, namun penuh makna.